Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih. Banyak dosa di dunia, di masyarakat, bahkan dalam diri kami, dalam keluarga kami. Yang memecah belah, yang menghancurkan, yang meniadakan cinta kasih dan kebersatuan. Bantu kami ya Bapa untuk berani berkorban supaya kuasa kegelapan, kuasa jahat, dan dosa dihancurkan oleh kuasa-Mu. Ini Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, Nabi Esra mengeluh, menangis ketika mendengar dosa-dosa bangsa Israel. Dia berusaha untuk menjadi silih atas dosa-dosa bangsa Israel. Mengungkapkan dosa kejahatan bangsa Israel. Bangsa yang dipilih Tuhan. Dan itulah tugas seorang nabi. Salah satu seorang nabi adalah menjadi silih atas dosa-dosa bangsanya. Mau berkorban untuk kebaikan bangsanya. Untuk berdoa bagi bangsanya. Dan itu pula yang dilakukan ketika Yesus memilih ke-12 rasulnya. Dia diberi kuasa untuk mengusir setan. Dia diberi kuasa untuk menyembuhkan banyak orang. Dia diberi kuasa, banyak kuasa yang diberikan Yesus kepada para rasul, juga kepada kita semua yang hadir di sini. Ya. Jadi dengan kata lain, panggilan kita sebagai rasul adalah menjadi silih atas dosa-dosa umat manusia. Menjadi pendoa bagi bangsa supaya kuasa kegelapan bisa dihancurkan, disingkirkan, dan dibuang. Dan itulah salah satu tugas seorang nabi, seorang rasul. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi seperti itu. Karena itu saya ingat akan apa? Akan kerasulan kerahiman ilahi. Salah satu fungsi dari doa kerasulan kerahiman ilahi adalah menjadi silih, menjadi pendoa, menjadi penebus akan dosa-dosa umat manusia. Maka kita wajib untuk mendoakan doa doa kerahiman ilahi jam 3 siang atau jam 3 pagi. Supaya kita ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan dengan menjadi silih, berdoa, memperbaiki doa keluarga kita. Ketika kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk anak-anak kita berdoa untuk bangsa negara, kita berdoa untuk siapapun juga. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sadari bahwa tugas kita, salah satu tugas kita adalah menjadi silih atas dosa-dosa umat manusia. Anda bisa lihat ada peperangan di mana-mana. Anda bisa lihat akan dosa-dosa umat manusia. Betapa kita melihat kekejaman dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang seringkali tidak berpikir panjang akan kehidupan, akan nyawa manusia. Jadi sekali lagi, saudaraku terkasih, seperti Yesus, dia menebus dosa-dosa umat manusia dengan mengorbankan hidupnya. Demikian pun kita mengorbankan diri kita, waktu kita, tenaga kita dengan mendoakan doa kerahiman ilahi, dengan mendoakan doa-doa rosario, dengan mendoakan doa-doa apa saja yang kita ekaristi. Ya, itu semua adalah salah satu bentuk dari bantuan kita untuk membebaskan umat manusia dari belenggu dosa, dari kehancuran siapa saja. Ya, khususnya mungkin saudara-saudari kita, teman-teman kita yang kena narkoba, orang-orang ateis, siapa saja. Maka mari kita dengan penuh kesadaran, dengan penuh niat untuk membagikan, untuk berdoa, untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Sekali lagi, mari kita sadari panggilan ini menjadi silih dosa-dosa umat manusia. Semoga Tuhan memberkati niat kita semua untuk menjadi rasul pendoa, untuk menjadi rasul cinta kasih, untuk menjadi rasul kasih bagi sesama dan pengampunan bagi banyak orang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.